Jadi pagi hari ini, nggak menjelang siang, pagi hari ini kita sama-sama akan cerita-cerita tentang Kids Sense for Super Kids. Saya mudah-mudahan membawakannya dengan cepat karena teman-teman lagi galau dengan komisinya dan galau dengan IR. Belum lah ya, belum galau sama IR jam tanggal segini. Kids Sense for Super Kids. Mari kita sama-sama melihat tentang apa yang mau dibahas di pagi hari ini. Jadi pagi hari ini kita mau bahas topik of the day-nya. Pertama, kenapa sih ketika kita bicara tentang anak-anak super gitu ya, kita membicarakannya produknya harus alami. Ntar kita bahas. Itu yang pertama dulu, kita harus mengerti dulu akan hal ini. Yang kedua, terus produk pilihan yang paling tepat untuk anak-anak si super kids ini apa? Karena udah ngerti nih produknya harus alami. Yang ketiga, panduan pemakaian essential oil pada anak. Nanti kalau teman-teman merasa, Kak, kayaknya panduan pemakaian essential oil nggak usah deh. Kasih tahu aja ya. Jadi kita bisa selesai lebih cepat. Saya juga lebih senang, ya kan? Tapi mari kita lihat dulu ya teman-teman ya. 3 topik ini akan kita bicarakan. Mengapa sih harus produk alami? Dan produk pilihan tepat untuk anak itu apa? Baru panduan pemakaian essential oil pada anak. Yuk sekarang sebelum kita lanjut, kan tadi judulnya adalah Kids Sense for Super Kids. Menurut teman-teman sendiri, apa sih yang dimaksud dengan Super Kids itu? Saya mau launching polls, saya harap teman-teman semua main ya. Coba deh, teman-teman kasih tahu saya dulu. Menurut teman-teman, tuh stop sharing dulu sebentar. Oke. Sebentar ya teman-teman ya, ini kenapa ada. Oke. Oke, sudah terlihatkah pollnya? Kalau sudah terlihat, boleh nggak ikutan? Kasih tahu dong teman-teman untuk kepada saya dan semua yang ada di sini, menurut kamu super kids itu adalah anak yang seperti apa? Bisa dilihatkah pollnya? Bisa dipilihkah teman-teman? Kalau bisa dipilih, boleh silakan. Kalau belum bisa dipilih, kasih tahu saya di kolom chatnya. Sudah ya? Sudah dipilih ya pollnya ya? Oke. Oke, saya masih menunggu. Kalau teman-teman lihat di polls-nya ini, sebenarnya menurut teman-teman ini super kids itu adalah anak yang seperti apa? Baru 20 orang yang menjawab, karena kita di sini ada 3.600 orang, masih belum semua, saya masih menunggu ya, teman-teman sekalian ya. Saya tunggu 10 detik lagi deh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ingat kuis ya Kak Makku ya. Saya end ya pollnya ya teman-teman ya. Sudah ada 23 orang yang menjawab, jadi saya share resultnya. Sekarang teman-teman bisa kelihatan nggak resultnya? Bahwa ternyata menurut teman-teman semua di sini, yang namanya super kids itu bukan cuma sehat, tapi juga bersih, tapi juga pintar dan kreatif, tapi juga aktif. Makanya semua tadi jawabannya semua pilihan benar. 100% dari teman-teman menjawab semua pilihan benar. Nggak bisa tuh yang namanya super kids sehat aja tapi nggak aktif. Terus udah gitu sehat aja tapi nggak pintar gitu ya. Ternyata yang namanya super kids menurut teman-teman adalah sehat, bersih, pintar dan kreatif dan juga aktif. Berarti semua setuju ya sama saya ya. Kalau memang teman-teman setuju dengan super kids adalah semuanya benar, maka teman-teman berada di sesi yang paling tepat. Karena pagi hari ini kita mau membahas tentang super kids dan produk yang tepat apa sih untuk super kids ini. Kalau gitu sama-sama nih, sama-sama setuju tadi. Satu, super kids itu adalah anak yang sehat, nggak cukup loh. Lalu harus bersih juga, lalu aktif, lalu juga pintar dan kreatif. Itu tadi teman-teman yang jawab. Nah, sekarang kita mau bahas dulu ya. Selain sehat, aktif, pintar dan kreatif, bersih, kita bahas yang bersih dulu. Sebenarnya anak yang bersih ini bisa disupport dengan apa produknya? Produk yang living apa yang bisa support? Pasti teman-teman udah tahu. Sebelum saya munculkan, boleh nggak teman-teman yang kasih pendapat? Kalau kita pengen anak kita yang super kids ini pada bersih, kira-kira produknya apa? Boleh nggak saya lihat di kolom chat? Baru habis itu saya lanjut. Karena saya tahu teman-teman udah tahu jawabannya semuanya. Boleh saya lihat teman-teman di kolom chat? Sambil saya mau minum dulu kok. Saya haus ya. Bantuin saya dong untuk minum dong. Di chat dulu, dijawab dulu di kolom chat teman-teman. Untuk produk yang living apa yang bisa membantu supaya anak kita bersih?
Oke, saya lihat di kolom chat ya. Kids and Soap, Batgel, 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 Batgel. Oke, yes, ada Batgel, ada juga shampoo. Oke, setuju ya sama teman-teman semua di sini bahwa memang arak yang bersih itu bantuan produk dari Young Living-nya sudah jelas sekali, yaitu ada Kids Sense Bath Gel, ada Kids Sense Shampoo, lalu ada juga Kids Sense Lotion. Tapi sebelum kita mengenal lebih jauh tentang produk-produk Kids Sense ini, mari kita cari tahu dulu yuk teman-teman. Tadi kan pembahasan pertama, kenapa sih produknya harus alami gitu ya? Mari kita lihat dulu. Jadi, saya mengambil ini dari EWG. EWG itu adalah Environmental Work Environment, Environmental Working Group. Itu adalah EWG. Jadi mereka adalah sekumpulan orang. Bisa dibilang di EWG itu sudah ada banyak sekali anggotanya gitu ya. Mereka terdiri dari saintis, sudah merupakan satu organisasi gitu ya, yang ada saintisnya, orang-orang yang peduli akan kesehatan. Dan mereka membentuk satu environmental working group dan mereka believe supaya mereka bisa menyediakan informasi dan akses yang terbaik untuk orang-orang yang ingin memilih smart choice dan healthy choice. EWG ini sudah berdiri sejak 1993, teman-teman. Mereka terus melindungi kesehatan masyarakat. Jadi ini adalah salah satu source dan sumber yang bisa kita andalkan ketika kita mau tahu apa sih produk pilihan yang tepat dan sehat termasuk untuk kita atau untuk anak-anak? Makanya saya ambil survei ini dari EWG. Ini dia dari saya sudah cantumkan. Ternyata menurut EWG teman-teman, eh, anak-anak itu terekspos daily secara rutin personal care product dengan bahan-bahan kimia yang belum tentu aman untuk anak-anak. Mulai dari mana kalau teman-teman boleh lihat di sini ya. Mulai dari shampoo bayi, mulai dari tisu sampai ke popok bayi, itu mereka terkena daily expose. Dan dilakukanlah ternyata ada online survei ke 3.300 orang tua. Setelah 3.300 orang tua ini disurvei oleh Environmental Working Group dan ditemukan bahwa rata-rata anak itu terekspos melalui badannya dengan produk body care atau produk perawatan tubuh gitu ya. Produk perawatan tubuh itu setiap hari anak-anak itu terkena 27 chemical, bahan-bahan kimia yang belum dipastikan aman atau tidak untuk anak-anak. Kebayang ya, setiap hari anak kita kena 27 bahan kimia yang belum tentu aman untuk anak-anak. Itu survei yang dilakukan oleh EWG. Lalu apalagi yang ditemukan di survei itu, teman-teman? Ternyata di survei itu juga ditemukan bahwa ini bahan-bahan kimia ini banyak ditemukan di produk shampoo, produk lotion atau diapers atau popok bayi gitu ya, di sunscreen dan sejumlah perawatan-perawatan tubuh bayi lainnya atau anak-anak lainnya. Jadi yang mau ditekankan oleh Vice Presidennya EWG untuk research, untuk penelitian dikatakan bahwa hanya karena sebuah produk itu, baik itu shampoo, baik itu lotion, baik itu sunscreen, dilabel sebagai produk anak-anak gitu ya, nggak berarti bahan-bahan yang di dalamnya itu sudah dites dan sudah ditemukan ditemukan aman untuk anak-anak. Nggak berarti begitu loh teman-teman. Jadi jangan lagi melihat, oh ini kan merek anak-anak, oh ini kan merek bayi, berarti udah aman ya? Belum tentu loh seperti itu. Karena kenyataannya tadi, 27 bahan kimia yang belum tentu aman itu terkena di anak-anak kita maupun di anak-anak bayi kita setiap harinya. Pertanyaan berikutnya adalah, bahayanya apa dong Kak kalau mereka terkena 27 bahan-bahan kimia tadi? Emang kenapa gitu ya? Dan ternyata saya masih mengambil dari EWG, Environmental Working Group, dikatakan bahwa bayi itu dia menghirup banyak udara atau anak-anak itu menghirup lebih banyak udara dibandingkan dengan berat badan orang dewasa gitu ya, karena mereka kan berat badan masih kecil dibandingkan dengan kita. Dan kemudian tisunya atau jaringan-jaringan di tubuhnya itu belum terbentuk secara sempurna sampai seorang bayi itu berumur 6 bulan. Namun demikian, banyak sekali bahan-bahan kimia yang bisa melintasi brain-blood barrier sehingga itu bisa mendevelop brain tissue. Itu tujuannya nantinya akan menyerangnya ke jaringan otak. Nah, jadi apa bahayanya?
Kalau teman-teman lihat di sini, ternyata 82% anak-anak itu terekspos setiap harinya untuk lebih dari satu atau lebih dari satu ingredient yang berpotensi untuk melukai otak atau sistem saraf. Lalu 69% anak-anak terekspos setiap minggunya, mungkin mereka mendapatkan bahan-bahan kimia tadi yang mungkin akan mengganggu sistem hormonnya. 3,6% anak-anak itu terekspos bahan-bahan tadi dengan data yang cukup kuat, mungkin akan menyebabkan cancer, including chemical classified sebagai yang probable human carcinogen atau penyebab kanker. Lalu 80% anak-anak yang produknya dinyatakan sebagai non-iritasi, lembut gitu ya, ada kemungkinan dia bisa menimbulkan alergi atau iritasi mata atau iritasi kulit. Nah, jadi ini adalah fakta yang terjadi teman-teman. Sehingga sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan, hati-hati bukan hanya ketika ada sebuah produk gitu ya, di label produk anak atau di label produk bayi udah aman. Pada kenyataannya datanya menyatakan 82% anak-anak terekspos yang bisa membahayakan otak dan juga sistem saraf. 69% mungkin terekspos dengan karsinogen atau yang menyebabkan kanker. 80% mungkin menyebabkan alergi, iritasi pada mata maupun kulit. Nah, ini harus kita waspadai. Jadi, teman-teman, kesimpulannya adalah hati-hati memilih produk untuk anak kita karena mereka memiliki kulit, memiliki sistem pernafasan yang masih sangat sensitif. Lalu kemudian di sini juga saya juga sudah melihat juga toxic chemical itu lebih berbahaya terhadap anak-anak daripada terhadap orang dewasa, bahan-bahan kimia berbahaya itu. Karena anak-anak itu terekspos lebih tinggi terhadap begitu banyak bahan kimia daripada orang dewasa, teman-teman. Jadi fakta-faktanya sudah saya bukakan kepada teman-teman, hati-hati memilih produk. Jangan karena di label produk anak atau produk bayi udah pasti aman. Tidak seperti itu. Karena ada beberapa bahan kimia yang 4 toxic chemicals yang biasanya ditemukan di shampoo dan conditioner. Phthalates, biasanya phthalates ini untuk meng-create busa gitu ya. Tapi harus di-avoid. Dan bahayanya dia bisa mengganggu sistem hormon. Atau BPA, teman-teman udah ngerti lah BPA itu. Makanya hindari BPA kalau ada tulisannya nomor 3, 6, atau 7. Bahayanya terjadinya kontaminasi dengan makanan. Atau paraben yang kita kenal sebagai preservatif atau pengawet gitu ya. Paraben juga harus hati-hati teman-teman karena dia bisa membahayakan sistem endokrin atau sistem hormon kita. Lalu ini juga harus hati-hati. Jadi ternyata banyak sekali bahan-bahan kimia yang toksik yang ditemukan di shampoo dan conditioner. Jadi pertanyaan kita sebagai seorang ibu yang kepengen tadi punya super kids di awal, yang sama-sama pengen punya anak sehat, bersih, pintar dan kreatif, dan kemudian juga anak yang super kids gitu ya, hati-hati. Jawabannya apa? Maka Yang Living menawarkan satu jawaban untuk teman-teman sekalian untuk memiliki anak super kids. Mari yuk teman-teman berusaha menjadi ibu yang menjadi yang terbaik. Walaupun mungkin kita tidak bisa menjadi ibu yang sempurna, tapi sediakanlah produk terbaik untuk anak-anak kita. Karena KidSense baik itu bath gel, baik itu shampoo, baik itu lotion, ini diciptakan untuk memberikan perawatan tubuh yang alami untuk anak-anak kita. Lalu kita nggak usah khawatir lagi, bahan kimia berbahaya di dalamnya ada nggak ya? Sudah bisa dipastikan bahwa tidak ada bahan kimia berbahaya di dalam produk KidSense ini. Makanya ini adalah jawaban terbaik untuk teman-teman semua untuk memiliki anak-anak yang super kids. Oke, sekarang saya mau main game sebentar. Ya, saya stop share sebentar. Saya stop share sebelum kita lanjut kepada produk-produk KidSense tadi. Teman-teman, ada nggak di antara teman-teman yang memang selalu memakai produk KidSense ini untuk anak-anaknya? Ada nggak ya? Saya boleh lihat di kolom chatnya. Ada tidak teman-teman? Nah, banyak ya? Oke, kalau gitu kita main game sebentar. Kalau nanti teman-teman yang sudah melakukan games ini, boleh raise hand, salah satu orang yang paling cepat nanti saya
akan minta tolong open cam untuk share gitu ya. Kenapa sih kamu punya semuanya? Oke, nanti saya kasih hadiah. Saya kirimkan, tolong nanti WhatsApp saya share pribadi atau pribadi Japri di sini, Kakak Yuni, tolong dilihat Japriani untuk alamatnya ya. Tapi saya kasih hadiah. Oke, siap nggak teman-teman? Saya punya hadiah dan sekarang adalah kuisnya. Kalau teman-teman siap, saya punya hadiahnya pokoknya keren, essential oil pastinya. Essential oilnya keren banget, cocok juga untuk anak-anak. Teman-teman mau ikut main kuis atau kita lanjut? Nanti gue udah kasih kuis, fotonya pada nggak mau ikutan kuis, akhirnya nggak lanjut ini. Ah, coba saya lihat dulu di dalam follow kolom chatnya ada yang mau ikutan kuis atau kita lanjut teman-teman. Kuis kan, tuh kan keingetan Edu Games ya. Oke, kalau gitu. Sekarang pertanyaannya gampang. Adakah di antara teman-teman kalau memang menggunakan 3 produk ini boleh diambil, boleh langsung raise hand kalau udah dapat produknya, lalu open cam-nya. Saya tunggu yang sudah, aduh, langsung deh itu ya Kakak My Love, dia langsung. Tapi harus dikasih lihat ya, harus dikasih lihat ya My Love ya. Oke, kamu boleh aku add spotlight. Mana My Love? Tiga-tiganya loh. Oke, Oh, kita tiga-tiganya. Kan ini kan. Aku cuma satu lagi yang itunya di bawah. nggak bisa, harus tiga-tiganya. Baiklah, Mohon maaf ya, My Love ya. baik. I try my best. Harus tiga-tiganya, teman-teman. Aku mute lagi ya. Oke, Kakak Bella. Silahkan, sebentar ya. Astu unmute. Silahkan Kakak Bella. Sebentar. Ya, Spotlight, Kakak Bella mana sih ini? Aku add spotlight. Silakan Kakak Bella mana? nih, Oke, satu. ada lagi? Ya, nih. Ada Barjel, ada lagi? Ini. Yeay, dia punya ketiganya. Nanti aku kirim ya hadiahnya, minta tolong Oke, Japri sip. aku secara pribadi. Tapi sebelumnya Kakak Bella kasih tahu dulu dong. Kamu pakainya untuk siapa dan rasanya seperti apa? Nih jujur Kalau nih, karena yang kita nggak ada main. Tadi kan kita nggak ada janjian main kuis beneran. Jadi kita benar-benar punya sharing secara jujur. Kak Bella, review dong. jadi Kenapa? kalau Kenapa? aku ini udah habis loh. Kalisa ini udah habis. Aku mau beli lagi. Oke. Jadi Uh, ini anak-anak aku pakai ini. Tuh tiap bulan selalu harus potong rambut jadinya sekarang. Padahal kan cowok ya. Cepet banget panjangnya. oke. Tebel Terus nggak Kak? kalau yang ini biasanya aku pakein kalau kadang di rumah. Tapi kan kalau di rumah aku suka nyetok sendiri gitu kan. Jadi kalau yang kayak botol-botol gini nih untuk kalau mereka lagi ini field trip selalu aku Oh, bekalin. Kalau yang botol-botol ini, oh. kalau yang lain udah aku masukin ke dalam tempatnya gitu. Kenapa sih sampai kamu bekalin field trip? Emang menurut anak-anak kamu rasanya apa pakai yang Bajel kita ini? Aku ngerasa lebih aman aja sih. Soalnya kulitnya juga sensitif anak-anak gitu. Nah, cakep. Jadi teman-teman, silakan lanjut Kakak Bella satu lagi. Kalau yang satu lagi ini emaknya juga make. Ini emaknya juga wajib pakai. Teman-teman di sini yang emaknya juga pakai lotion, boleh tulis di kolom chatnya walaupun nggak ada hadiah, tulis Iya. dulu di kolom chatnya. Kalau Saya juga. kalau aku biasanya make, aku campurin pakai oil, Bu. Jadi aku Ah, kayak frankin, lavender gitu tuh aku makein untuk ini, untuk make ke ini untuk ke muka kadang aku pakai juga. ya udah deh, kamu aku kasih Frankie 5 mili ya kalau gitu ya. Jadi teman-teman, Kakak Bella tadi udah cerita kenapa sih menggunakan 3 produk ini ya Kakak Bella ya. Ya. Maka training kita sudah selesai karena sudah jelas dari Kakak Bella. Terima kasih. Belum. Baiklah Kakak Bella, aku izin di mute lagi ya. Terima kasih. Baik teman-teman. Oke, juara ya Kakak Bella ya. Memang. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjut sebentar ya teman-teman. Semoga 10 menit lagi selesai. Oke? Semoga ya. Macem gue bisa ngomong diberhentikan gitu ya kan? Baik. Sudah kelihatan lagi ya? Kalau sudah kelihatan, mari kita lanjut. Sebentar aja, karena pasti teman-teman udah tahu lah tentang produk knowledge-nya, jadi saya tidak akan banyak lama-lama, karena kita semua sudah sama-sama tahu. Yuk, kita lanjut sebentar. Oke, jadi teman-teman semuanya,
Kalau si KidSense Bath Gel ini memang yang paling menyenangkan tadi aman, nggak ada minyak mineral, nggak ada parfum sintetis, pewarna buatan, pengawet, bahan kimia yang keras-keras itu nggak ada di dalamnya. Formulanya nabati, lembut, seperti tadi Kakak Bella. Kakak Bella bulan depan saya undang untuk bicara menjadi trainernya yang Living Indonesia karena tadi dia sempurna mengatakan ini bagus untuk kulit sensitif gitu ya, membersihkan kotoran juga. Keuntungannya apa? Jadi dia ada minyak babasu yang di cold press. Ini pelembab ringan, nggak berminyak tapi cepat menyerap. Makanya kalau pakai ini tuh rasanya nyaman banget. Aloe vera pasti kulitnya seger karena ada aloe vera di dalamnya ketika kita pakai bath gel. Ada ekstrak buah kiwi dan mentimun untuk teman-teman yang senang maskeran pakai timun itu rasanya seger banget kan. Nah, dia kayak vitamin C, E yang berfungsi sebagai antioksidan, juga asam amino. Oke, cukup jelas ya? Saya lanjut. Lalu kemudian shampoo. Nah, sama nih teman-teman. Tadi kan ada paraben yang berbahaya, udah gitu ada SLS juga atau ftalat gitu ya. Ini tidak terkandung di dalam shampoo kita. Minyak mineralnya nggak ada, parfum sintetisnya nggak ada, pewarna sintetisnya nggak ada, pewarna buatan, perasa, pengawet, bahan kimia kerasnya nggak ada. Jadi pastikan aman untuk anak-anak supaya terhindar dari bahaya-bahaya yang tadi. Formulanya nabati, lembut untuk kulit kepala si kecil. Terus itu tadi kalau di EWG tadi kalau ada orang-orang yang bilang itu non iritasi gitu ya produknya, bahkan kadang-kadang produk yang seperti itu mengiritasi kulit, yang ini enggak. Jadi dia tidak mengiritasi dan tidak pedih di mata maupun di kulit. Nah, ini enaknya shampoo ini. Kalau tadi Kakak Bella sharing rambutnya cepet panjang. Bener, anakku juga memang cepet banget panjang rambutnya. Jadi dia tuh suka kesel karena dibawa ke tukang cukur terus. Makanya dia sebel, dia pengen ganti produk. Emaknya nggak bolehin, enak aja, ya kan? Lalu lanjut. Shampoo ini mengandung conditioning agent dan menghilangkan minyak dan kotoran. Itu fungsinya ada tangerine dan lemon. Makanya wanginya enak banget, ya kan? Lanjut, cepet ya. Lotion ini sama teman-teman, aman. Nggak ada bahan pewangi, sintetik, pewarna buatan, pengawet, nggak ada minyak mineral di dalamnya. Mengandung bahan nabati, jadinya bagus untuk menutrisi kulit, formulanya nggak berminyak. Makanya emak-emak semua di sini pada pakai juga kan. Jadi kalau teman-teman mau pakai yang ini jangan untuk anak doang, emaknya, bapaknya, sekeluarga pakai deh. Supaya cepet habis, supaya cepet beli lagi. Gitu maksudnya. Padahal enggak, kandungan vitamin E-nya tinggi dan efektif untuk kulit berminyak atau kulit kering. Makanya saya selalu pakai ini juga. Mama-mamanya pakai ini juga. Lalu bagusnya dia ada medofoam, mango seed butter, aloe, raspberry, watermelon gitu ya. Nah, tuh Kakak Windy tuh suaminya juga suka banget. Satu keluarga lah pakai ini. Kalau perlu satu keluarga pakai lotionnya, kemudian pakai bath gelnya, kemudian pakai juga shampoo-nya ya kan? Jangan. Shampoo-nya boleh pakai yang yang vanilla ya, sudah ada di kita ya. Oke teman-teman, maka dengan demikian kebetulan banget kita lagi diskon 10% Gentle Care untuk head to toe. Makanya jangan lewatkan kesempatan ini karena ini akan berakhir IR-nya, IRSO sih teman-teman ya. Tapi jangan lewatkan kesempatan ini, diskonnya 10%. Oke, saya lanjut ya sekarang ya. Sekarang kita akan lanjut ke produk berikutnya. Oke. Nah, seperti halnya sang surya menyinari dunia, memberikan semua hal baik untuk bumi, maka seorang ibu pastinya juga akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Setuju nggak teman-teman? Kalau teman-teman setuju sebagai seorang ibu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, saya tunggu di kolom chatnya. Yang setuju boleh bilang setuju, 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 setuju. Silahkan. Untuk seorang ibu yang memang selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, boleh tulis di kolom chatnya, setuju. Yes, setuju ya semua kita-kita ya teman-teman. Nah, seluruh orang tua pasti akan selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Walaupun saya dan teman-teman di sini mungkin mustahil ya jadi ibu yang sempurna gitu kan. Namun kita pasti setiap pagi, setiap saat, setiap detik selalu mendoakan semua yang terbaik untuk anak-anak kita. Mungkin kita nggak bisa jadi ibu yang sempurna, tapi kita selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk masa depannya, untuk harapan kita, sehingga
apapun yang kita lakukan, pasti kita selalu mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan anak kita. Benar kan ya? Makanya teman-teman, pasti semuanya juga setuju sekali kalau saya mau bilang begini. Buat seorang ibu, tidak ada yang lebih mengharukan daripada melihat anaknya sehat, aktif, pintar, kreatif, dan bahagia. Ini yang tadi kita sudah sama-sama setuju di awal. Karena sebagai seorang ibu selalu berdoa untuk anak-anak, selalu ingin memberikan yang terbaik. Yuk berikan yang terbaik untuk anak saya, untuk anak kamu, supaya mereka menjadi anak yang sehat, aktif, pintar, kreatif, dan bahagia. Maka kalau tadi di depan kita sudah bahas sehat, aktif, pintar, kreatif, dan bersih, tadi kita sudah bahas yang bersihnya. Sekarang kita bahas yang sehat, aktif, pintar, dan kreatif ya. Nah, pasti teman-teman udah tahu, saya mau cerita tentang KidSense Essential Oil. Sebelum saya lanjut, saya buka kolom chat ya. Untuk teman-teman di sini, kalau ingin mendukung anaknya sehat, biasanya KidSense Essential Oil apa yang teman-teman pakai? Boleh saya tahu? Saya masih menunggu di kolom chatnya. Oke kakak, kakak boleh refresh, KitKare, T-Jice. Oke, setuju sama teman-teman semua, bener banget. Kalau untuk yang sehat biasanya, baik itu ingin menyehatkan pernafasan maupun menyehatkan menyamankan bagian perut, kita pakainya KidSense T-Jice dan KidSense Refresh. Untuk anak-anak kita yang aktif, tunggu ya, aku nyari ide dulu ya. Anak aktif yang sering apa ya kak? Kasih gue ide dong sekali-sekali. Gue pusing nih di sini. Gue mau ngomong KitKare, bener. My Love dan kakak Vika, aku mau ngomong KitKare. Tapi tolong bantu saya untuk anak-anak yang apa ya? Bu Pau sering kejedot, gawat deh nih. Ntar aku dimarahin Cipau. Ada ide lain nggak? Untuk anak-anak yang aktif sering. Oh, kejedot aman. Makasih kakak Hana. Yeay, thank you. Untuk anak-anak yang sering kejedot, ya kan, anak aktif suka gerak ke sana kemari, kejedot gitu ya. Teman-teman terima kasih membantu aku memberikan training di pagi hari ini. Minggu depan atau bulan depan saya akan gantian sama teman-teman di sini ya. Sering lari-lari ke sana kemari gitu ya, terus kejedot. Kita pakaikannya KitKare atau untuk sering ikut latihan fisik sehingga nggak nyaman nih di kulitnya, kita pakainya KitKare. Untuk anak-anak yang pintar dan kreatif, pagi-pagi setiap pagi sebelum sekolah atau pas lagi dia ujian, kita pakaikan apa teman-teman dari KidSense? Saya mau dibantu, Genius, yeay, benar sekali, Genius. Nah, terima kasih untuk bantuan teman-teman semua. Maka trainingnya sudah berakhir karena memang ini yang mau saya sampaikan. Untuk anak sehat, kasihlah KidSense T-Jice dan Refresh. Untuk anak aktif yang kejedot tadi ya kakak Hana bilang sudah aman, boleh gunakan KitKare. Untuk anak pintar dan kreatif, kita bisa mendifuse atau mengoleskan Genius. Teman-teman, sekarang kita mau selesai atau saya lanjut bagaimana pemanduan pemakaian essential oil yang aman untuk anak-anak? Kalau mau selesai saya senang sekali, kalau mau lanjut, yuk panduan essential oil yang aman untuk anak-anak gimana ceritanya? Gimana teman-teman, lanjut atau kita lanjut ya? Oke, lanjut lagi ya. Sebentar saja saya mengambil waktu, kita lanjut Teh Westi. Yuk. Nah, jadi inilah KidSense teman-teman semuanya. Diformulasi khusus untuk menemani anak-anak menikmati masa kecil mereka. Jadi di masa kecil mereka akan dibantu untuk pintar dan kreatif dengan Genius. Dan teman-teman bisa aplikasi di pelipis, bisa juga di tangan atau di diffuse. Jadi mereka membantu fokus saat belajar. Makanya membantu mereka pintar dan kreatif. Refresh, teman-teman aplikasi di dada atau di diffuse juga boleh. Kita sekarang sudah boleh bilang membantu Badpil. Atau KitKare, aplikasi area kulit yang butuh support gitu ya teman-teman ya. Misalnya mereka ada yang nggak nyaman di kulitnya karena aktif kejedot, silahkan KitKare-nya. Atau satu lagi T-Jice yang membutuhkan kenyamanan di perut. Nah, maka teman-teman ingat ya, ini sebenarnya sudah diencerkan. Jadi tidak perlu diencerkan lagi kecuali kulit yang paling sensitif. Oke, saya akan lanjut sebentar saja pertanyaan berikut ini. Sebenarnya essential oil aman nggak ya untuk anak-anak gitu ya? Jawabannya, ketika teman-teman melakukan panduan pemakaian essential oil pada anak, maka secara umum ini adalah panduan yang akan membantu essential oil ini jadi aman untuk anak-anak. Apa sih itu? Kita lihat ya teman-teman ya.
Oke, kita lihat panduan keamanan umum. Yang pertama, konsultasikan dulu dengan dokter anak boleh, dengan dokter umum boleh, dengan dokter spesialis apapun boleh untuk sebelum memakaikan essential oil kepada anak apabila terutama mereka punya kondisi medis tertentu. Silakan konsultasikan dulu kepada tenaga kesehatan profesional. Anak-anak kan sering bermain ya teman-teman saat mandi. Nah, itu jangan tambahin essential oil ke bak mandinya karena takutnya tertelan atau terkena mata. Untuk anak-anak, kalau untuk kita nggak apa-apa, tambahkan untuk berendam, boleh. Lalu kalau teman-teman mau memastikan, pakai dulu essential oil di kulit teman-teman. Jadi nanti mereka lama-lama kan mencium essential oil dari badan kita. Nah, ini akan membantu anak-anak terbiasa dengan aromanya. Karena mungkin anak-anak ada yang nggak terbiasa dengan contohnya aroma refresh misalnya gitu ya. Mungkin mereka belum terbiasa. Nah, pakaikan dulu di kulit kita, nanti mereka bisa hirup dari kulit kita. Lalu encerkan ya teman-teman essential oil-nya dengan panduan yang nanti akan saya bagikan di berikut ini. Atau sebelumnya tes dulu di bagian kulit di sini boleh gitu ya. Di bagian kulit yang tipis-tipis, nanti kalau teman-teman lihat di bagian kulit tipis ini tidak ada reaksi apapun, berarti anak ini aman untuk menggunakan essential oil yang mau teman-teman gunakan. Refresh, Tijai, Skincare, atau Genius ya. Nah, jangan lupa ikuti petunjuk pada label. Nah, baru kita lihat selanjutnya. Oke, rasio pengenceran. Ini penting teman-teman. Untuk anak-anak usia 0 sampai 1 tahun, 2 sampai 6 tahun, 7 sampai 11 tahun, atau 12 tahun ke atas ini sudah full label. Ini adalah panduan rasio pengencerannya. Berikutnya, mulai dari setetes. Kalau saya kecepatan bilangnya teman-teman ya, mulai dari setetes. Maksudnya apa? Jadi teman-teman, essential oil ini kan sangat potensial ya, dia sangat kuat gitu kan ya. Jadi mulailah dengan dosis kecil dan mulainya perlahan. Jadi ketika menggunakan essential oil untuk anak, lakukan seperti kita memperkenalkan makanan baru ke anak-anak kita ya kan? Pasti kita memperkenalkan makanan baru nggak langsung semuanya kita kasih, kita pelan-pelan ngasihnya. Mulai dengan sedikit saja, pelan-pelan, terus teman-teman lihat ada reaksi yang muncul nggak ya. Gunakan 1-2 tetes yang sudah diencerkan, salah satunya adalah KidSense, atau diffusernya gunakannya sedikit aja, sebentar saja, lama-lama mereka akan terbiasa. Jadi teman-teman, gunakanlah mulai dari setetes. Maksudnya pelan-pelan ya, memperkenalkan kepada anak-anak gitu ya. Kemudian lanjut, yang ketiga, hati-hati dengan hot oil. Yang saya ceritakan di sini adalah bukan minyak panas di penggorengan, tapi essential oil seperti yang ada di sini. Cinnamon bark, oregano, tips, thyme, dan fenway misalnya. Ada beberapa oil yang memang dia akan memberikan sensasi yang lebih hangat dan lebih panas pada kulit. Nah, hati-hati menggunakan ini di sekitar anak. Kalau teman-teman kebetulan nggak sengaja gitu ya, anaknya kena aplikasi tips lah misalnya di kulitnya gitu ya. Nah, tambahkan segera minyak V6 gitu ya. Jangan tambahkan air ya teman-teman. Kalau tidak sengaja menggunakan essential oil yang panas, segera tambahkan V6, segera tambahkan minyak supaya minyak diencerkan dengan minyak. Karena minyak nanti nggak bisa bersatu dengan air kalau ditambahkan dengan air gitu. Jadi, tambahkan dengan V6. Hati-hati dengan hot oil. Walaupun saya tidak sedang berbicara tentang hot oil, ini adalah panduan keamanan secara umum. Karena kita sedang membahas tentang KidSense. Lalu kemudian, jangan lupa ya teman-teman, essential oil seperti keluarga citrus gitu ya, itu dia menyebabkan photosensitivity. Jadi kondisi ketika kulit kita jadi lebih merah, kemerahan karena essential oilnya itu terpapar, begitu kita pakai, terus kita terpapar sinar matahari, kulitnya agak merah-merah. Hati-hati ya teman-teman ya. Lindungi juga dengan tabir surya kalau mereka menggunakan essential oil yang sensitif terhadap cahaya seperti keluarga citrus tadi, atau lebih baik lagi 12 jam sebelumnya dipakai dulu baru boleh kena matahari. Itu jauh lebih oke lagi. Nah, lalu aplikasikan di zona yang aman ya teman-teman ya. Karena area tubuh anak-anak itu kan mereka masih sangat sensitif gitu ya. Jadi gunakan area yang aman, jangan sampai mereka pakainya nggak sengaja kesentuh matanya misalnya gitu ya.
Jadi ingetin anak-anak nggak boleh sentuh matanya ketika misalnya mereka habis mengoleskan essential oil. Kalau yang paling aman itu adalah di area kaki, itu paling aman untuk anak-anak. Jangan pakai di area sensitif seperti mata, telinga, atau selaput lendir lainnya. Tapi ini paling aman di area kaki. Lalu kemudian simpan dengan baik. Jadi di tempat kering, jaga essential oilnya terhindar dari cahaya matahari langsung, terhindar dari panas, itu simpanlah dengan baik. Nah, berita bagusnya di pagi hari ini. Kiddos must have juga kita sedang diskon 15%, walaupun tadi kita membahas Genius, tapi 15% berlaku untuk KitKare, T-Jice, dan juga Refresh. Nah, sebelum saya tutup teman-teman, inilah dia yang Living for Your Little One. Sedikit panduan bagaimana sih menggunakan yang tadi Kak Alisa ceritain, mulai dari ini dan kemudian KidSense-nya yang essential oil-nya juga. Yuk kita lihat. Pagi-pagi. Nah, teman-teman mandi ya anak-anaknya ya, pakai KidSense Bath Gel sama KidSense Shampoo. Lalu sebelum berangkat sekolah atau ketika mau ujian, oles-oles KidSense Genius. Sama KidSense Lotion-nya jangan lupa. Jadi mereka berangkat sekolahnya, kulitnya aman dan terjaga dari kekeringan. Boleh juga gunakan Mighty Fights diminum setelah sarapan. Siang-siang, kalau bermain tadi ya kejedot karena dianya aktif, kiri ke kanan, lari-lari. Nah, atau mungkin iritasi ringan gitu jadinya ya, oleskan KidSense KidCare. Dan terakhir, di malam-malam mandi dengan KidSense shampoo dan KidSense bath gel. Kalau memang teman-teman tidak mau memandikan dengan shampoo tak apa, tapi kalau mau pakai shampoo saya sarankannya adalah KidSense shampoo tentunya. Hirup-hirup deh KidSense Refresh supaya apa ya, nafasnya tuh lega, enak, seger gitu ya. Dan oles-oles deh KidSense T-Jice di perutnya. Jadi yang mau saya ingatkan di sini, teman-teman nggak perlu menunggu ada yang nggak nyaman di tenggorokan, ada yang nggak nyaman di perut, tapi teman-teman bisa gunakan ini setiap malam supaya tidurnya lebih nyenyak. Hirup-hirup KidSense Refresh, oles-oles KidSense T-Jice, dan jangan lupa oles-oles juga KidSense Lotion. Nah, ini adalah sedikit panduan untuk yang living, untuk your little ones yang sedang kita bahas pagi hari ini. Maka dengan demikian saya mengucapkan terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir. Cukup 45 menit kita sudah selesai. Oh, capture yang mana ya teman-teman? Mau capture Kakak Brenda. Jadi sekalian diskon ya. Kucing-kucing pun suka pakai KidSense. Sama-sama teman-teman. Oh, panduan penggunaan saya share sekali lagi ya. Oke, saya coba share. Sebentar saya share Kakak Brenda yang mana? Ini. Silakan Kakak Brenda. 1, 2, 3. Oh ini ya. Oke, silakan. Baik, teman-teman sekalian, saya lihat-lihat tidak ada pertanyaan ya dari tadi ya. Tutup siapa ini? Kakak Bella ya, diganti tutupnya pakai roller supaya lebih aman ya. Kalau yang pertanyaan diskon, aku pura-pura nggak baca ya. Yang penting kita sudah tahu ada KidSense Genius. T-Jice boleh pakai pagi-pagi teman-teman. Boleh juga sebelum berangkat sekolah pakai pagi-pagi supaya aman perutnya seharian. Refreshnya di T-Jice-nya dioles-oles, refreshnya di hidup-hidup. Iya gantinya minyak telon. Baik teman-teman, yang kandungan lotion mau screenshot siapa ini Kak? My love, oke sebentar ya. Pandu, yang kandungan lotion. Oh teman-teman ternyata pada di screenshot ya. Aduh aku bahagia. Teman-teman semoga materinya bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman juga untuk mempromosikan gaya hidup sehat anak-anak. Ya, jadi bukan cuma kita, tapi tetangga kita, teman-teman kita, mereka tahu bahayanya bahan-bahan kimia berbahaya tadi, sehingga penting banget ini yang harus dipakai untuk anak-anak kita semuanya. Karena kita mau memberikan yang terbaik untuk mereka. Rahasia penggunaan, oh yang shampoo, oke. Tadi saya kecepatan ya. Oke, ini dia, silakan. Yang shampoo Kakak Dita.
Lalu kemudian, sudahkah? Lalu kemudian ini, Kids and Shampoo. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Lalu 1, 2, 3. Silahkan. Oke, ada lagi tadi yang skip apa ya tadi kakak ya? Ibu Lidiana, terima kasih. Kata Bu Lidiana saya harus meng-highlight. Keren sharingnya. Itu yang mau saya highlight dari sharing pagi hari ini. Rasio penggunaan. Oke. Kakak Vika ya. Rasio penggunaan di sini. Silakan Kakak Vika. Rasio penggunaan. Ini udah ya, rasio penggunaan. Hi my love. I love you too. Oke, sudah semua ya teman-teman ya. Tadi saya sudah sortir, saya sudah lihat-lihat. Baik, kalau teman-teman demikian, semoga materi hari ini bisa benar-benar membantu teman-teman untuk mempromosikan gaya hidup sehat. Bukan mempromosikan produknya doang, enggak teman-teman, tapi promosiin yuk gaya hidup sehat, promosiin yuk apa sih bahayanya kalau kita menggunakan produk yang nggak tahu tuh keamanannya, bisa jadi kanker, bisa jadi endokrin disruptor, bisa jadi macam-macam loh. Kasih tahu ya ke teman-teman kita, kasih tahu ke tetangga kita, kasih tahu ke grup kita yang belum tahu, kemudian mereka menyadari, mungkin nggak bisa jadi ibu yang sempurna, tapi usaha yuk jadi ibu yang terbaik, menyediakan yang terbaik untuk anak-anak kita semuanya. Makasih ya sudah hadir di pagi hari ini. Dan semuanya, ketemu lagi di training-training berikutnya. Bye! Aku N ya, 3, 2, 1, dah! Love you all!